Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya. Lebih baik berada dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena berada dalam hadirat-Mu itu yang kami rindu. Berada bersama dengan Engkau, kami mengalami pemulihan, kami mengalami penyegaran dari Tuhan. Kami tahu dunia akan berakhir bersama juga dengan kehadiran-Nya. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tinggal tetap bersama dengan Tuhan. Kami berterima kasih, sebentar kami akan masuk dalam Natal yang kami rayakan 2020, akan tutup tahun 2020. Kami rasakan semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, taruh perkataan-Mu dalam perkataannya, taruh isi hati-Mu dalam hatinya, agar setiap kata kalimat yang keluar perkataan dari surga, perkataan dari Yesus sendiri. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan, jaringan lancar sampai dengan sesi yang terakhir. Bahkan setiap kuasa gelap iblis setan apapun nama-Mu, Engkau tidak punya kuasa di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara pada siang hari. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kepercayaannya melayani saudara. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas percayaannya saya melayani pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, lantai 3, lantai 4, lantai 2 yang di rumah. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Saudara yang Alkitabnya ada di HP, jangan malu-malu, angkat HP-mu tinggi-tinggi. Sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi dengan imam percaya. Sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar masih dalam serial khotbah mengenai Natal dengan judul besar Jesus Reason for the Season. Yesus adalah alasan dari kita merayakan Natal. Saya masuk dalam part kelima atau bagian kelima. Saya beri judul adalah Lost and Found, atau hilang dan diketemukan saudara. Lost and found. Kalau saudara suka traveling ke luar negeri atau ke daerah, kalau saudara suka tinggal di hotel atau saudara bisa pergi ke mall, saudara akan menemukan ada sebuah departemen yang diberi nama Lost and Found. Kalau saudara tinggal di hotel, misalnya ada barang saudara yang ketinggalan di kamar, saudara bisa datang ke departemen itu dan bertanya, apakah ada barang saya yang ketinggalan apa tidak. Saudara, itu definisi dari lost and found saudara. Dan lost and found sedikit sejarah saudara. Lost and found itu pertama kali muncul di tahun 718 dalam budaya kuno di Jepang. Di budaya kuno di Jepang, kalau ada barang yang kehilangan akan disimpan oleh beberapa orang yang dianggap penting di desa atau di tempat itu. Dan orang bisa datang ke orang itu saudara. Dan di budaya modern, lost and found pertama kali dipercayai oleh para ahli tahun 1805 di kota Paris. Pada masa itu di bawah pemerintahan Kaisar Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte melihat ada begitu banyak orang meninggalkan barang di jalanan. Napoleon memerintahkan kepala kepolisian kota Paris untuk mengumpulkan barang tersebut. Kalau ada warga yang kehilangan barangnya,
warga ini bisa datang ke kantor polisi tersebut, saudara. Dan sedikit data yang menarik, saya googling, saudara. Dikatakan 2017 di London, di kota London saja, saudara, mereka melaporkan 130.000 barang item hilang setiap tahunnya. 13000 barang hilang setiap tahunnya. 24.000 itu tas, 10.000 itu HP. Bayangin bisa buka konter HP kita, saudara. 24.000 tas, 10.000 HP. Jepang, saudara, melakukan laporan dalam tahun lalu kurang lebih ada 4 juta barang diketemukan di lost and found-nya mereka. Indonesia mengeluarkan angka tahun lalu kurang lebih ada 7 juta barang. Bukan hilang tapi dicopet. Kita akan belajar pada hari ini lost and found. Yang hilang bukan hanya barang. Yang bisa hilang bukan hanya jam, HP dan sebagainya. Tapi ada banyak orang di gereja, di rumah Tuhan. Mereka bisa hilang. Ada banyak orang di rumah Tuhan sekalipun badannya di gereja. Hati dan pikirannya di tempat lain. That's why pulang gak bawa perubahan. That's why pulang gak bawa pertobatan. That's why pulang tetap sama. Karena selama di gereja bukan sibuk sama firman Tuhan, sibuk sama HP-nya. Selama di gereja bukan sibuk sama buka Alkitab, sibuk balas WA-nya. Ada banyak orang di gereja tanpa mereka sadari. Mereka pikir kewajiban agamawi mereka yang terpenting. Padahal yang terpenting adalah hubungan mereka dengan Tuhan. Katakan amin. Kita sama-sama buka dasar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka Injil Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya siap diberkati. Kurang semangat, lebih semangat lagi, saya siap diberkati. Sama-sama, 1, 2, 3, ya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau saudara berpikir Yesus hanya datang untuk mengubah kekuranganmu menjadi kelimpahan, Yesus gak perlu datang ke dunia. Karena Elisa berapa ribu tahun yang lalu, Alkitab katakan janda yang miskin, anaknya hendak diambil jadi budak. Elisa memberi berkat kepada yang namanya janda itu. Dari kekurangan, janda tersebut menjadi kelimpahan. Kalau saudara berpikir Yesus datang hanya untuk membangkitkan orang mati, Yesus gak perlu datang. Karena Elia banyak membangkitkan orang mati. Kalau saudara berpikir Yesus datang cuma hanya mengubah air menjadi anggur, Yesus gak perlu datang. Karena hambanya Musa lebih hebat dari Yesus. Dia mengubah air menjadi darah dalam 10 tula. Tapi Yesus harus datang ke dunia karena Yesus tahu yang dapat menyelamatkan, menebus dosa umat manusia hanya darahnya. Yang dapat menebus dosa saudara dan saya hanya pengorbanan yang di kayu salib. Katakan amin. That's why Yesus harus datang. Karena hanya darah Yesus yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Katakan amin. Saya selalu bilang sama saudara perbedaan antara agama. Agama itu apa sih? Agama itu adalah manusia cari Tuhan. Makanya manusia lihat matahari dia pikir Tuhan, dia sembah matahari. Makanya manusia lihat api dia pikir Tuhan, dia sembah api. Karena makanya manusia dia lihat binatang yang suci, dia pikir Tuhan, dia sembah binatang. Agama adalah cara manusia mencari Tuhan, itu agama. Tapi apa kekristenan? Kekristenan adalah Tuhan cari manusia. Saudara bisa nangkep bedanya? Kalau agama, kita yang cari Tuhan. Kita yang berusaha mendekat sama Tuhan. Tetapi kekristenan, Tuhan yang cari. Saya mau bilang, lebih gampang mana? Tuhan yang cari manusia, apa manusia yang cari Tuhan? Tuhan yang cari manusia. Anak saya Gene 2 tahun. Kalau saya ngumpet, padahal saya ngumpet di depan matanya dia. Cuma ditutupin sama hordeng, dia gak ngeliat. Tapi anak saya kalau dia ngumpet, saya tahu. Kenapa? Pantatnya kelihatan. Anak saya. Lebih gampang saya cari anak saya daripada dia cari saya. Karena anak saya terbatas. Saya lebih baik dari dia. Hari ini kita akan belajar. Alkitab katakan ada 3. Dalam Injil Lukas 15 ada 3 perumpamaan mengenai orang, mengenai yang hilang. 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama dalam Alkitab adalah perumpamaan mengenai domba yang hilang. Dalam Injil Lukas 15, 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7.
domba yang hilang. Alkitab katakan ada seorang gembala punya 100 ekor domba, satu hilang. Malam ketika domba sampai ke dalam kandang, kepala gembalanya hitung 97, 98, 99, gak ada 100. Alkitab katakan apa? Gembala tinggalin 99-nya. Bukan berarti gak peduli, tapi gembala tahu bahwa 99 ini sudah selamat, sudah diketemukan. Domba tinggalin 99, ketemuin yang satu. Persembahan atau gambaran yang kedua adalah seorang wanita. Alkitab katakan ada seorang wanita punya 10 mata uang dirham. 10 uang mata dirham, satu yang hilang. Saya senang. Alkitab bilang bukan laki-laki, tapi perempuan yang uangnya hilang. Kalau saudara tahu maksud saya. Karena kalau laki-laki uang hilang dia nggak cari. Tapi kalau perempuan uang hilang, jangankan uang hilang. Uang suami di bawah kaos kaki bisa ketemu sama perempuan. Alkitab katakan dibuka pintunya, dibuka lemarinya, mejanya dibuka untuk mencari koin yang hilang. Yang ketiga perumpamaan mengenai anak yang hilang. Alkitab katakan anak ini anak yang kurang ajar, Pak. Kenapa kurang ajar? Papanya masih hidup, dia minta warisan. Bayangin saudara masih hidup, Pak, warisan. Apa jawabmu? Gue masih hidup, Bambang. Anaknya ambil warisan, anaknya pergi. Tinggalin papanya. Kita akan masuk dalam inti kebenaran firman Tuhan. Saudara siap diberkati? Ada sedikitnya 5 kebenaran. What do I lose when I am lost? Apa yang hilang ketika saya terhilang? Apa yang hilang dalam hidup saya ketika saya terhilang? Saudara siap diberkati? Kita kasih sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Yang pertama, apa yang hilang ketika saya terhilang? Yang pertama, I lose my direction. Saya kehilangan arah. Saya kehilangan tujuan. Yesaya 53 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya apa? Sendiri. Alkitab bilang saudara seperti domba. Domba adalah binatang yang memiliki pandangan yang gak bagus. Domba hanya dapat melihat 100 meter ke depan. Domba punya kebiasaan nengok ke bawah. Karena kenapa? Dia cuma lihat 2. Kaki gembalanya sama rumput hijau. Kalau kaki gembalanya selaras sama rumput hijau, dia ikutin kaki gembalanya. Tapi seringkali domba menghadapi cobaan. Apa cobaannya? Rumput hijau di sebelah kiri, kaki gembala ke sebelah kanan. Dan biasanya domba yang belum nurut sama gembalanya akan lebih mengikuti rumput hijau. Padahal di ujung ada serigala yang menanti. Makanya gembala itu punya tongkat yang begini nih. Habis diem aja sih. Tahu kan yang begini? Ya kan? Kalau dombanya ke kiri, gembalanya gini. Kesini Bambang gitu sih. Ya, makanya kalau saudara pernah ke rumah, ada orang punya lukisan, ya, lukisannya yang di belakangnya tuh ada domba banyak, terus ada Yesus pegang atau gendong seekor domba, ya, nggak pernah lihat? Ini orang Kristen bukan sih? Pernah lihat ya, ya kan? Jadi ada dombanya banyak di belakang, Yesus pegang gitu. Terus ada orang biasanya yang nggak terlalu ngerti Alkitab. Bilang, aduh sweet banget. Pengen dong jadi domba yang digendong Yesus gitu. Padahal dia gak ngerti. Domba yang digendong Yesus, domba yang paling bangor. Domba yang paling nakal, biang kerok. Kenapa? Karena domba kalau dia ngelawan, kalau dia gak dengerin, pertama pakai ini, yang itu tadi. Ini pertama, tapi kalau dia masih lari, jalan-jalan, kalau istilah bahasa Yahudi mentel-mentel, akan pakai yang ujungnya buat pukul kakinya. Karena kakinya dipukul, dombanya gak bisa jalan. Makanya Yesus gendong. Jadi ketika Yesus gendong di gambaran itu, Yesus mau bilang, lu jangan kayak begini.
Jangan nakal kayak begini. Ada banyak di antara kita perlu dipukul dulu sama Tuhan, baru bertobat. Perlu dihajar dulu ekonomi kita, baru ke Gading Nias. Perlu dihajar dulu kesehatan kita, baru ke Gading Nias. Ada banyak di antara kita yang gak mau cara yang mudah untuk bertobat. Kita mau cara yang keras, baru bertobat. Saya mau bilang sama saudara, ketika kita terhilang, kita mengalami hilangan pertama apa? Kita punya direction. Kita jadi gak tahu mau buat apa. Yang kedua, ketika saudara dan saya terhilang, apa yang hilang ketika saya terhilang? Yang pertama adalah direction, arah tujuan. Yang kedua, saudara kehilangan yang namanya guidance atau tuntunan. Sama-sama bilang sama saya, tuntunan. Alkitab katakan Zakaria 10 ayat yang kedua, oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, menderita sengsara sebab tidak ada apa? Gembala. Saudara bisa lihat saya ke depan. Kalau saya boleh menganalogikan kehidupan ini seperti perjalanan, katakan amin dulu. Kalau saudara dalam perjalanan, saudara butuh yang namanya roadmap. Saudara butuh yang namanya peta. Saudara perlu buka peta untuk tahu saudara mau kemana. Buka peta. Setelah buka peta, saudara perlu ada yang namanya kompas untuk melihat arah. Directionnya mau kemana? Mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Udah ada roadmap, peta, ada kompas. Yang terakhir saudara bukan hanya kompas, bukan hanya peta. Saudara butuh yang namanya apa? Navigator untuk nuntun saudara. Supaya saudara sampai ke tujuan. Saudara butuh peta, saudara butuh kompas, saudara butuh sama yang namanya navigator. Kalau saya boleh menganalogikan dalam iman kekristenan, dalam perjalanan iman saudara, saudara butuh peta. Apa petanya? Gak lain gak bukan. Firman Tuhan. Alkitab. Alkitab ini petanya, katakan amin. Tapi banyak di antara kita gak pernah buka Alkitab. Lebih banyak nyari apa kata bintang. Kita lebih fokus sama ramalan bintang. Padahal kalau saudara pengen cari tahu roadmap petanya, tinggal buka Alkitabmu. Apa yang what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Semua ada di Alkitab. Kalau saudara sudah punya Alkitab yang menjadi kompasnya, apa Pak Pendeta? Hati nurani saudara. Hati nurani itu punya alarm. Kalau saudara pengen buat yang aneh-aneh, hati nurani akan bilang apa? Gak mungkin bilang sikat bro, itu mah setan. Hati nurani akan bilang apa? Jangan. Anak-anak muda, engkau yang pengen pacaran sama orang seberang, hati nurani bilang jangan. Ingat kata pendeta boyband Korea Utara. Logika bilang apa? Hajar. Hati nurani bilang apa? Terang gelap gak bisa bersatu. Logika ngomong apa? Kamu yang terangin dia. Hati nurani bilang kamu bukan petugas PLN. Kamu gak bisa terang-terangin. Hati nurani yang jadi kompas, Pak. Alkitab yang menjadi peta. Hati nurani kompasnya. Navigatornya siapa? Navigatornya Roh Kudus. Roh Kudus yang nuntun kita. Makanya perhatiin deh. Orang-orang yang gak punya hubungan sama Tuhan. Hidupnya serba bingung. Hehehe. Hidupnya serba apa? Serba bingung. Mau buat apa bingung. Mau kerjain apa bingung. Semua kelihatan sama. Yang ketiga, apa yang hilang ketika saya terhilang? Yang pertama yang hilang adalah tujuan saudara. Arah. Yang kedua adalah tuntunan. Yang ketiga apa yang hilang ketika saya terhilang? Saudara dan saya kehilangan hadiah terbaik dari Tuhan. I lose my gift. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca. Tiberias, Gading Nias dan yang di rumah. 1, 2, 3, ya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang apa? Mengasihi Dia. Sama-sama bilang sama saya mengasihi Tuhan.
Alkitab katakan saudara disediakan yang terbaik dari kerajaan surga. Allah nggak bisa kasih yang baik. Allah hanya bisa kasih yang terbaik sama saudara. Karena standar kerajaan surga bukan sekedar baik, tapi yang terbaik. Efesus 3 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ketika saudara dan saya memiliki hubungan sama Tuhan, ketika saudara dan saya terkoneksi sama Tuhan, Alkitab katakan saudara dan saya memiliki hadiah yang terbaik dari surga. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau saya kasih kado sama saudara dan saudara nggak pernah buka kadonya, saudara nggak akan pernah tahu ada apa di balik itu. Alkitab katakan Tuhan kasih kado yang terindah, the greatest gift of all. Di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Tuhan memberi saudara kado yang terindah. Tapi kita lebih sibuk buka kado dari dunia. Kita nggak pernah unwrap kado yang dari surga. Kita nggak pernah buka kado yang Tuhan kasih sama kita. Kita sibuk buka kado yang dari dunia tawarkan. Ketika saudara terhilang, saudara mengalami kehilangan apa? Pemberian yang terbaik. Saudara nggak dapat menikmati Yesus. Karena semua kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Katakan amin. Sama seperti lampu yang saudara lihat ini. Lampu ini semua hanya menyala karena mereka nempel sama listriknya. Sound system yang saya pakai ini, sistemnya. Kalau sound system ini nggak ada listrik, dia nggak nyala. Tapi karena ada listrik, mic ini jadi berharga. Saudara, semua di alam sound ini semua menjadi berharga karena ada aliran listrik. Saudara dan saya akan menjadi manusia yang mencapai titik potensi terbaik ketika saudara terkoneksi sama penciptamu. Katakan amin. Manusia tanpa Tuhan debu tanah. Tuhan tanpa manusia, Dia tetap Tuhan. Saya pernah baca suatu tulisan di sosial media. Ketika Allah menciptakan yang namanya ikan, Allah berkata kepada air lautan. Ketika Allah menciptakan yang namanya tumbuhan, Allah berkata kepada tanah. Ketika Allah menciptakan yang namanya manusia, Dia berkata kepada dirinya, baiklah kita menciptakan seorang yang serupa segambar seperti kita. Saudara ambil ikan dari laut, ikan akan mati. Saudara ambil tumbuhan dari yang namanya tanah, tumbuhan akan mati. Saudara ambil manusia yang tidak punya hubungan dari Tuhan, yang punya hubungan terpisah dari Tuhan. Secara fisik hidup, tapi hatinya mati. Secara kelihatannya hidup, tapi dalamnya mati. Ya kan saudara? Saya mau bilang sama saudara. Ketika saudara dan saya melekat sama Tuhan, saudara akan melihat kado yang terindah melalui anaknya Tuhan Yesus disediakan buat saudara. Amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang keempat, apa yang hilang ketika saya terhilang? I lose my happiness. Saya kehilangan kebahagiaan sejati. Injil Lukas 15 ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Dan ia pun mulai apa? Alkitab katakan anak muda ini selama dia tinggal sama papanya, Alkitab katakan keadaannya baik. Katakan amin. Semua yang diperlukan tercukupi. Tapi anak ini berkata sama papanya, papa saya bosen, saya mau pergi sendiri. Anak ini dia minta hartanya, dia tinggalin papanya. Di situ terjadi masalah. Selama dia sama papanya, selama dia nempel sama papanya, everything's good. Selama saudara nempel sama Tuhan, sekalipun masa pandemi, berkat Tuhan tidak kenal pandemi. Sekalipun ada masa sukar, berkat Tuhan tidak kenal masa sukar. Karena Allah sanggup berkati saudara, sekalipun saudara dalam keadaan kekurangan. Tapi ketika anak ini lepas dari Tuhan, lepas dari papanya, dia mulai miskin, dia mulai melarat. Bahkan Alkitab katakan dia harus makan makanan bekas
babi. Bagi orang Yahudi Pak, babi binatang haram. Kalau bagi orang Batak, Ambon, Manado, harum. Babi aja lo ketawa. Haram, bayangin itu, ini ya, itu gambaran manusia kalau jatuh dalam dosa. Kayak gitu. Hancur banget. Benar-benar degradasi. Makanya Paulus bilang, dua ciri manusia di akhir zaman. Manusia yang dipimpin oleh roh, manusia yang dipimpin oleh kedagingan. Gak bisa dua-duanya, harus salah satu. Karena kalau sudah dipimpin oleh roh, cirinya setiap hari saudara akan melawan kedagingan. Kalau saudara dipimpin oleh kedagingan, cirinya setiap hari engkau akan melawan tuntunan roh. Saudara gak bisa dua-duanya. Gak bisa kejar dua kelinci di tempat yang berbeda. Karena dua tempat berbeda, kelincinya di arah yang berbeda. Jadi saudara putuskan, mau ikut dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh kedagingan. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus ketika engkau bangun pagi, daging bilang ambil HP, cek WA. Roh Kudus bilang ambil Alkitab, cek firman Tuhan. Amin. Tapi kalau dipimpin oleh kedagingan tiap hari, engkau akan berusaha melawan tuntunan Allah. Makanya saya mau bilang sama saudara, saudara boleh kaya, tapi kalau saudara di rumah berkonflik sama istri, sama anakmu, engkau pasti gak bahagia. Saudara boleh punya pekerjaan yang bagus, tapi kalau semua orang kantor konflik sama saudara, saudara pasti gak bahagia. Konflik sama sesama manusia aja kita gak bahagia. Apalagi kita punya konflik sama yang punya kerajaan surga. Hubungan kita gak nyambung sama Tuhan. Gak enak banget. Saya kasih ilustrasi sama saudara. Anggap saja ada seorang anak namanya Alek. Emang kenapa sama Alek? Namanya Alek. Alek punya papa namanya Gideon. Amit-amit. Alek kerjaannya berantakin mainan. Berantakin mainan. Suatu hari papanya Gideon pulang. Ketika Alek lihat papanya pulang, Alek langsung rapiin mainannya. Mainannya dirapiin, mainannya dibersihin. Dan ketika mainannya dibersihin, papanya datang, tiba-tiba peluk Alek. Dan ketika dipeluk oleh papanya, apa jawab anaknya? Anaknya bilang gini, Alek tahu kenapa papa peluk Alek? Kata papanya, kenapa? Karena Alek habis rapiin mainan kan? Makanya papa peluk Alek. Apa jawab papanya? Papa peluk kamu karena kamu anak papa. Papa peluk kamu bukan karena kamu rapiin mainan. Papa peluk kamu karena kamu anak papa. Akibat manusia jatuh dalam dosa, nature manusia merasa berharga kalau produktif. Merasa berharga kalau melakukan yang baik. Akibat manusia jatuh dalam dosa, kita merasa penting kalau kita punya sesuatu yang bisa kita banggain. That's why kalau saya ke gereja, kalau saya ajak teman saya ke gereja, saya bilang, bro, ayo ke gereja Natal ini. Aduh bro, jangan bro, minggu ini gue banyak dosa, gue gak gereja dulu deh. Harusnya kalau banyak dosa, bukan gak ke gereja, harusnya kemana? Udah teriak-teriak nih bos. Saya kalau ajak orang ya ke gereja ya, ayo ke gereja, apa jawabnya? Aduh, gue lagi banyak dosa nih, gue gak gereja dulu deh. Saya gak pernah ketemu orang hampir mati. Ayo ke rumah sakit, gue mau mati nih. Nggak ke rumah sakit dulu deh. Akibat manusia jatuh dalam dosa, kita ngerasa berharga kalau kita produktif. Kita ngerasa berharga kalau kita signifikan. Kita ngerasa berharga kalau kita doing good. Saudara pasti sering dengar ini berkali-kali, tapi saya mau jelasin sama saudara dari sudut pandang yang berbeda. Saudara pasti sering dengar cerita soal uang yang dibejek-bejek. Ini berapa? Uang lu cepat ya. 50.000. Ada yang mau? Ini mau Natal saya kasih. 50.000. Anggap aja ini saudara dan saya. Dunia bejek saudara. Dibejek. Tapi saudara masih mau kan? Dunia cuy. Masih mau kan? Saya buang, saya injek-injek. Masih mau kan?
saya coret-coret, masih mau kan? Ini saudara, dunia bejek saudara, dunia hina saudara, dunia injek saudara, dunia robek saudara, dunia coret-coret saudara. Tapi Tuhanmu tetap mau sama saudara. Tuhanmu gak pernah tolak saudara. Tuhanmu gak pernah tinggalin saudara. Kalau saudara ngerasa jauh dari Tuhan, bukan apa yang harus saya lakukan. Karena pada prinsipnya kalau saudara ngerasa jauh dari Tuhan, saudara yang perlu mendekat. Karena Tuhan gak pernah pergi dari kita. Tuhan gak pernah lari dari kita. Kita yang lari dari Tuhan. Kita yang pergi dari Tuhan. Allah seperti ayah dan anak yang hilang itu. Dia menunggu depan rumahnya. Dia menanti. This is Christmas Pak Bu, ini Natal. Dia menanti depan pintu rumahnya. Tunggu saudara pulang. Kalau hari ini kau ngerasa jauh dari Tuhan, mari mendekat sama Tuhan. Saya di rumah punya pulpen yang murah namanya Faster. Setiap kali pulpen saya hilang, saya gak pernah balik karena gak berharga buat saya. Tapi saya punya pulpen yang cukup mahal, dikasih sama istri saya. Harganya 5 juta dolar. Orang kaya. Cukup mahal harganya. Itu pulpen dikasih istri saya cukup mahal. Kalau yang Faster tahu ya. Kalau hilang saya nggak pernah putar balik. Bodoh amat, ada banyak di rumah. Tapi kalau yang merek itu yang dikasih istri saya hilang, amit-amit ya. Saya pasti cari. Kenapa? Karena Faster buat saya nggak berharga. Tapi pulpen yang dikasih istri saya penting buat saya, berharga. Makanya saya cari. Kalau saudara merasa saudara gak berharga, kenapa dia utus Yesus buat saudara? Kalau saudara merasa saudara murahan, kenapa dia harus kirim anaknya untuk mati di kayu salib buat saudara? Kalau saudara merasa saudara gak penting, kenapa dia cari saudara? Justru karena engkau berharga. Makanya dia cari saudara. Iblis mau bilang kau gak berharga. Iblis mau bilang engkau murahan, engkau sampah. Tapi seperti pulpen tadi yang mahal buat saya cari. Kemanapun itu pulpen saya cari. Seperti saudara dan saya. Kau boleh lari sejauh mungkin. Tuhan cari saudara. Kau boleh sembunyi di mana aja. Dia tangkap saudara. Yang penting apa? Mau bertobat. Relakan hatimu. Natal apa sih Pak Pendeta? Natal bukan kado. Natal bukan pohon Natal. Natal apa sih? Natal adalah misi penyelamatan dari Allah. Untuk saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kelima. Yang terakhir. Saya undang imam musik rekan saya, saudara Catur. Apa yang hilang ketika saya terhilang? Yang pertama adalah tujuan dan arah. Yang kedua adalah tuntunan. Yang ketiga saudara dan saya ketika saudara terhilang. Yang hilang adalah kado yang terbaik dari Tuhan. Yang keempat adalah kebahagiaan yang Tuhan siapkan. Yang kelima apa yang hilang ketika saudara dan saya terhilang. I lose my home in heaven. Injil Matius 16 ayat yang ke-26. Sama-sama kita baca dengan lantang. 1, 2, 3, ya. Sekali lagi saudara dengan lantang. 1, 2, 3, ya. Apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Ketika saya terhilang, saya kehilangan tujuan. Ketika saya terhilang, saya kehilangan tuntunan. Ketika saya terhilang, saya kehilangan yang namanya damai sejahtera, sukacita, happiness. Ketika saya terhilang, saya kehilangan yang namanya kesempatan punya relationship sama Jesus, sama Tuhan. Yang kelima, ketika saya terhilang, ada sebuah kutipan yang menarik dari bahasa Latin yang menyebut julukannya memento mori. Suka dipakai di tato-tato gangster di Amerika. Memento mori artinya ingatlah
akan hari kematianmu. Makanya kita bilang lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah. Karena di rumah duka kita belajar. Belajar apa? Suatu hari semua akan berakhir. Suatu hari semua akan berakhir. Di rumah duka kita sadar suatu hari kita akan ada di peti mati itu. Berapa minggu yang lalu adik rohani saya siangnya masih WA sama istri saya. Jam 7, jam 6 telepon dipanggil Tuhan. Yang sempat heboh di sosial media itu. Saya datang 19 tahun, anak yang baik. Saya lihat peti matinya. Saya kaget. 19 tahun. Dulu pikiran saya hanya orang yang usianya tua, 80 ke atas yang dipanggil. Saya masih jauh, masih muda. Tapi lihat 19 tahun. Saya bilang maut gak kenal usia. Suatu hari kita akan dipanggil Tuhan. HP ini mungkin cukup mahal ya. Sekarang penting buat saya. Tapi nanti kalau saya dipanggil Tuhan, udah gak penting buat saya. Jam, sekarang masih penting buat saya. Tapi nanti kalau saya dipanggil Tuhan, jam ini udah gak penting buat saya. Mobil yang saudara punya, sekarang penting buat saudara. Tapi nanti kalau Tuhan panggil saudara, mobil saudara udah gak penting buat saudara. Tapi banyak kita rela tabrak firman, rela langgar firman, rela sakitin hati orang untuk sesuatu yang kita gak bawa mati. Untuk sesuatu yang gak akan penting lagi ketika kita mati. Untuk sesuatu yang nilainya gak kekal. Kita tuker yang kekal sama yang sementara. Suatu hari, that's why tiap kali saya mau tidur, saya tiru gembala sidang saya, Pak Pendeta Pariaji. Udah bagus-bagus. Saya tiru gembala saya. Tuhan ampuni dosa saya. Perkataan, perbuatan, ataupun dalam pikiran. Saya perjamuan. Tuhan saksinya ya, saya gak buat-buat. Sebelum tutup mata, taruh kepala di bantal. Saya bilang, Tuhan, aku serahkan roh, tubuh, jiwaku ke dalam tangan. Karena saya gak tahu besok melek lagi apa enggak. Dikit lagi pergantian tahun. Jangan pernah lewatkan pergantian tahun tanpa Tuhan. Jangan. Jangan. Apalagi jangan lewati pergantian tahun. 3, 2, 1. Happy New Year. Yang enak-enak ya pasti. Dugem. Mabok. Zina. Cabul. Pacaran yang aneh-aneh. Lewatin pergantian tahun dalam dosa. Harusnya 3, 2, 1. Thank you Tuhan. 2020 tahun berat. Tapi Tuhan mampukan aku lewati. Aku serahkan 2021 sama Tuhan. Itu yang benar. Ambil perjamuan kudusmu. Ambil minyak urapanmu. Perjamuan pertama di awal tahun. Tapi kalau engkau masih mau ngotot lewatin tahun dalam dosa, go ahead. Lo ini yang dibakar bukan gue. Saudara ini yang mengalami kerugian, bukan saya. Ada jemaat WA saya kemarin bilang, Pak Pendeta, kenapa 1 bulan ini khotbahnya keras banget? Kenapa 1 bulan ini Pak Pendeta khotbahnya keras banget? Saya cuma bilang saya ini tawanan roh. Bukan tawanan orang kaya. Bukan tawanan jemaat. Kemana Roh Kudus tuntun, ke situ saya ikut. Inti dari khotbah saya sederhana. Dari poin 1 sampai poin 5 cuma 1 intinya. Apa Pak Pendeta? Bertobat. Apa intinya? Bertobat.
bertobat. Apa intinya? Nggak, jangan lihat saya, lihat kiri kanan. Bertobat. I do love you. Saya sungguh mengasihi saudara. Saya dipercayakan gereja diri di mimbar yang suci, yang kudus ini. Dipercayakan oleh Tuhan jemaat sebanyak ini. Saya dosa besar sama Tuhan. Kalau saya nggak ingetin jemaat yang saya layani. Saya dimarahin sama Tuhan. Kalau saya nggak menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Suatu hari kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Yang lucu gini ya, baca Alkitab nggak pernah, doa jarang, ngomongin orang rajin, gosipin orang rajin. Tapi ditanya, masuk surga? Yakin. Memang punya orang dalam apa gimana? Karena nanti hakim yang agung itu, saudara nggak bisa bilang, Sus, tolong bantulah. Udah tahu sama tahu, Sus. Cari uang boleh. Siapa yang bilang gak boleh? Cari duit harus. Jangan males. Tapi jangan tabrak semua aturan dong. Cari jodoh boleh. Tapi jangan sampai karena belum dapet, siapapun suami orang kau hajar juga. Habis itu dia gak bahagia sama istrinya. Biar aku bahagiakan dia. Saya kan nolong dia Pak Pendeta. Kan kata Alkitab bikin orang bahagia itu ada sedekahnya. Doa saya agar momen ini gak bias dengan lawakan-lawakan yang gak penting. Agar momen ini gak bias dengan kata sia-sia dari saya. Satu ayat terakhir Alkitab katakan demikian. Biar saudara dan saya sama-sama baca. Dalam Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Ini ayat saya terakhir. Injil Lukas 2 ayat 10 dan 11. Berita Natal. Lalu kata malaikat itu kepada jemaat Tiberias, Gading Nias dan di rumah. Sama-sama kita baca. Jangan takut sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Mengapa dikatakan yang pertama jangan takut? Karena Tuhan tahu manusia dikuasai ketakutan. Dia bilang jangan takut. Bukan hanya Tuhan bilang jangan takut, malaikat Tuhan bilang apa? Aku memberitakan sukacita besar. Selamat mempersiapkan Natal. Selamat lahir baru. Selamat sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita sama-sama menikmati Natal ini dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan